Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, waha ana musyirun alaika, waha ana, dan sekarang ha ini adalah waha litambih. Apa makna ha itu? Litanbih, untuk peringatan kepada kita bahwa beliau sudah masuk ke dalam pembicaraan tentang ilmu, pembicaraan tentang ilmu, tentang isi daripada kitab Bidayatul Hidayah. Makanya beliau menggunakan kalimat ha ini ha litanbih. Waha ana musyirun, ya, dan sekarang saya musyirun, akan mengingatkan alaika, kepada engkau, bi bidayatil hidayah, dengan awal ataupun permulaan hidayah. Apa maknanya? Yakni beliau Imam Ghazali mengingatkan kepada kita bahwasanya permulaan daripada hidayah. Bagaimana daripada yang dikatakan dengan permulaan daripada hidayah? Maka beliau mengatakan litujarriba biha nafsak, supaya engkau menguji, litujarriba biha nafsak, supaya engkau menguji biha dengannya bidayatul hidayah, nafsak, akan hati engkau ataupun jiwa engkau, akan dirimu, wa tamtahinu biha qalbak, dan engkau uji biha dengan bidayatul hidayah, dengan permulaannya hidayah tersebut, akan qalbak, akan hati engkau. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, fa in sadafta, maka jika engkau dapati qalbaka, akan hati engkau, ilaiha, kepadanya, condong kepadanya bidayatul hidayah, dengan permulaan hidayah, ya, ma'ilan, yang cenderung engkau sukai, wa nafsaka, ya, yang cenderung engkau sukai, wa nafsaka, dan jika engkau dapati hati engkau, jiwa engkau, biha, dengannya bidayatul hidayah, mutawi'atan, yang menerima, yang dapat menerima daripada bidayatul hidayah. Yakni kalau kita diuji, kalau kita, hati kita itu terkadang ada rasa kepengen melakukan ibadah, ya, pengen melakukan ibadah, kepengen melakukan segala sesuatu kebaikan. Maka kalau kita dapati hati kita itu merasa tenang, kita dapati hati kita itu merasa suka terhadap kebaikan tersebut, maka itu yang dinamakan dengan permulaan bidayatul hidayah. Ini dinamakan dengan hidayah. Ya, makanya nanti dikatakan setelah daripada hidayah ada yang lebih tinggi di atasnya lagi, itu disebut dengan an-nihayah. Ya, itu tingkatan yang tertinggi lagi. Walaha qabilatan, dan dengannya bidayatul hidayah, ya, dan dengannya bidayatul hidayah, qabilatan, hati yang menerima. Ya, hati yang menerima. Fadunaka tata'allu'a ilan nihayati, maka ambillah, fadunaka, maka ambillah olehmu at-tatallu', yakni akan menaiki ilan nihayati, setelah daripada kita menerima daripada bidayatul hidayah, permulaan hidayah, maka nanti setelah itu at-tatallu' ilan nihayati, yakni akan menaiki kepada ilan nihayah, kepada puncaknya hidayah. Ini kalau udah sampai kepada puncaknya hidayah, yakni yang dinamakan dengan nihayah, maka itu udah terbiasa kita. Seakan-akan yang kita lakukan itu adalah hal yang sepele, enak kita lakukan, nggak merasa berat lagi. Bukankah kita misalnya kalau bangun malam tuh merasa berat, bangun malam merasa berat, ataupun pergi ke suatu majelis ilmu merasa juga berat. Kenapa? Karena ketika kita tidak menerima daripada permulaan hidayah, maka tidak bakalan sampai kepada yang dinamakan dengan nihayah, ya. Wa taghalghula fi biharil ulumi, dan masuklah at-taghalghul, taghalghula itu masuklah fi biharil ilmu, fi biharil ilmu, fi biharil ulum, fi biharil ulumi, yakni dalam lautannya ilmu-ilmu. Setelah daripada kita mendapatkan hidayah, habis itu kita mendapatkan nihayah. Kita menerima, hati kita menerima, jiwa kita menerima terhadap bidayatul hidayah, maka nanti akan sampai kepada puncaknya hidayah, sehingga juga kita akan merasakan, akan masuk ke dalam yang dinamakan dengan biharil ulumi, yakni akan naik, masuk ke dalam lautannya ilmu-ilmu.